Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mom semua? Hari ini saya akan membuat tom yum yang rasanya nggak kalah dengan resto-resto Thailand. Pastikan moms melihat semua video hingga akhir untuk mendapatkan tips dan trik membuat tom yum yang enak. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya moms. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan adalah 8 siung bawang putih yang besar, 10 siung bawang merah yang besar, sesuaikan aja jika siungnya itu kecil. Selanjutnya kita butuh 1 ruas jari jahe, dan ini penting banget untuk men-tone down rasa amis udang maupun ikan. Lalu 1 ruas jari lengkuas dan 20 buah cabai merah. Nah moms, ini juga penting karena kita akan membuat tom yum yang kemerahan. Selanjutnya 2 sendok makan ebi, 1 buah jeruk nipis, selanjutnya 1 sendok makan kecap ikan, setengah sendok teh terasi, dan lalu 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan ketumbar, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Nah, ebi dan juga terasi itu adalah faktor penting karena untuk memperkuat cita rasa seafood dan juga kecap ikan. Nah, asamnya itu dapat dari mana? Dapat dari jeruk nipis dan juga asam jawa. Selanjutnya, rahasia saya untuk membuat tom yum yang enak adalah saya menggunakan 1 siung bawang bombay. Nah, setelah itu kita juga gunakan 1 batang daun bawang dan 9 buah cabai rawit. Saya juga menggunakan 500 gram ikan patin dan juga 500 gram udang. Moms juga bisa gunakan ikan kerapu ataupun crab stick ya. Nah, selanjutnya kita gunakan juga 1 butir kelapa dan 300 gram jamur. Saya merekomendasikan gunakan kelapa asli ya supaya tidak terlalu kental dan rasanya gurih. Selain itu untuk membuat kaldu kita juga gunakan kulit udang. Ini caranya ya. Rahasia saya adalah saya selalu menyiram dulu dengan air panas untuk memastikan bakteri dan kumannya itu mati. Setelah sesaat kita angkat dan kita rebus air panas dan kita masukkan kulit udang kepada rebusan air yang sudah mendidih. Nah, sementara itu kita juga lumuri ikan dengan garam supaya bau amisnya itu juga berkurang ya. Dan juga kita berikan perasan jeruk nipis dan kita diamkan sementara. Sementara dari ikan-ikan yang masih ada tulang-tulangan gitu ya, itu juga kita bisa gunakan untuk kaldu. Jadi usahakan untuk tidak membuang sisa-sisa ikan. Setelah itu kita saring air kaldu dan setelah itu kita sisihkan saja. Nah, setelah itu kita mulai mengolah bumbu-bumbu. Yang pertama kita lakukan adalah goreng dulu bawang putih, bawang merah, dan jahe. Ini juga salah satu triks untuk membuat masakan kita itu enak ya. Dan juga dengan cabai merah kita goreng juga. Dan kita goreng hingga setengah matang. Setelah setengah matang kita angkat dan kita siap untuk blender bersamaan juga dengan ebi. Dan kita juga tambahkan minyak supaya mempermudah kerja blender. Setelah itu kita blender halus bumbu-bumbu tersebut ya. Dan ini adalah penampakan setelah bumbu-bumbu tersebut halus. Barulah kita tumis bumbu tersebut hingga matang. Nah, selanjutnya kita tumis bumbu seperti ini ya hingga matang bumbunya, dan kita juga bisa masukkan terasi dan juga ketumbar ya. Bersamaan juga dengan lengkuas. Lengkuas jangan lupa kita geprek dulu ya. Nah, setelah itu kita tumis dan kita juga masukkan serai yang sudah digeprek. Nah, setelah itu kita bisa masukkan daun salam dan daun jeruk ya. Ini bisa kita robek-robek dulu ya seperti ini. Dan kita lanjutkan menumis. Nah, setelah itu kita masukkan air kaldu. Dan setelah itu kita juga bisa masukkan udang, karena udang ini kan agak lama ya masaknya ya, matangnya gitu kan. Nah, setelah itu kita masukkan santan. Kita aduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah itu untuk menambahkan cita rasa seafood kita masukkan kecap ikan. Nah, setelah itu kita masukkan asam jawa. Saya cenderung memasukkan asam jawa itu tidak terlalu banyak karena supaya tidak terlalu asam ya. Nanti kita bisa koreksi rasa di akhir. Kita masukkan juga garam dan juga cabai rawit. Cabai rawit ini bisa sedikit di blender supaya pedas ya untuk yang suka pedas. Setelah itu kita masukkan ikan dan kita masukkan juga perasan jeruk nipis. Lagi-lagi untuk jeruk nipis dan asam jawa tidak usah terlalu banyak dulu ya. Lalu ini juga rahasia saya untuk membuat tom yum lezat, yaitu saya menumis bawang bombay hingga masak. Setelah masak, kita masukkan bawang bombay ke dalam kuah tom yum.
Nah, setelah itu kita mulai koreksi rasa. Karena tom yum saya dirasa kurang asam, makanya saya tambahkan asam jawa. Saya juga tambahkan garam sebagai penyedap. Selanjutnya kita masukkan jamur juga ya. Jamur merupakan bahan yang kita masukkan di akhir karena mudah matang. Dan juga daun bawang. Udah, tinggal kita tunggu saja hingga jamur juga matang, dan setelah itu kita siap untuk hidangkan. Nah, ini dia tom yum yang rasanya insya Allah nggak kalah dengan resto-resto Thailand. Silahkan dicoba moms, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di resep-resep masakan yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.